kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Iya, siapa yang mau bertanya? Berdiri. Silakan berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samiatul Bahriah dari Majlis Taklim Darul Jannah, Kampung Lio, Jatinegara. Oke. Mah, galau mah. Ada apa Samiatul Bahriah? Mah, saya mau bertanya. Ada tetangga dia niatnya laki-laki ya, seorang laki-laki yang niatnya mau menikah dengan wanita yang kaya raya, tapi wanita kaya rayanya agamanya beda, Kristen, dengan laki-lakinya Islam, ya. Wanitanya Kristen. Itu hukumnya gimana mah? Haram. Ibu silahkan lihat Al-Baqarah 221. Allah berfirman, kalau kalian menikah yang berbeda agama, pernikahannya tidak sah. Walaupun perempuan tadi cantik dan menarik hatimu, lebih baik perempuan yang budak belian hitam legam tapi dia beriman, lebih baik bagi kalian. Jadi pernikahannya apapun alasannya, kalau tidak satu akidah, haram. Dan kalau mereka berhubungan badan adalah mereka berbuat zina. Astagfirullah. Terus putranya gimana mas? Sampai punya putra gitu? Iya, berarti hasil zina. Ya. Astagfirullahaladzim. Mangga. Ya. Iya. Baiklah. Masya Nah, Allah. Mah, ini kondisinya sekarang sudah terjadi pernikahan. Ya. Dalam pernikahan suaminya tidak bekerja, tidak punya pekerjaan lah ya. Ya. Istrinya bekerja. Ya. Nah akhirnya suaminya menemani istrinya bekerja terus. Menemani. Menemani bekerja, akhirnya ya. Dan istrinya sih gak ada masalah gitu mah. Tapi kan suaminya jadi gak punya pekerjaan mah. Tidak menafkahi. Nah itu bagaimana rumah tangga seperti itu? Seorang suami menemani istrinya tidak punya pekerjaan. Apa ngatur jadwal istrinya misalnya? Ngatur jadwal? Nah kebetulan ini kan terjadi pada dunia keartisan mah ya. Ya. Teman-teman yang artis nih banyak juga nih. Yang penyanyi, yang pelawak, yang apa semua. Suaminya bekerja untuk dia, ya mungkin ngatur jadwal, bawain barang. Kalau memang dia bekerja, ngatur jadwal, bawain barang, ngatur pertemuan di mana, bikin kontrak, bikin perjanjian, artinya suami tadi bekerja. Harus jelas perhitungannya. Iya mah. Berapa persen dia dapat? Kalau gaji bulan sebulan berapa? Atau per jobnya berapa? Jadi suami punya penghasilan dari pekerjaan kita. Kalau seandainya tidak jelas hasilnya, itu yang repot. Iya betul. Ya. Karena yang namanya pernikahan bisa jadi cerai. Nanti suami nggak punya apa-apa. Iya. Tapi kalau suami jelas ini penghasilan saya. Dari penghasilan saya, walaupun suami bekerja dengan istrinya, tetap dari bagian dia wajib berikan nafkah kepada istrinya, walaupun istrinya lebih kaya daripada dia. Nggak khawatir suaminya akan mendapatkan pandangan yang, lo kan kerja sama gue loh, dia jangan banyak. Nah. Resiko ditanggung penumpang. Karena suami kerjanya cuma ngantar istri, ngatur jadwal, bawain barang dari mobil, diturunin, dari turun dinaikin ke mobil dan seterusnya. Resiko karena dia memilih pekerjaan itu, itulah kerjaan Anda, itulah hasil Anda, itulah gaji Anda. Tapi pasti hasilnya mungkin lebih kecil daripada istrinya. Istrinya betul. Pasti. Pasti ya. Berarti mah. Jadi kalau begitu Mas sarankan, wajib hukumnya diberikan gaji berapa per bulan atau per job. Berarti istrinya Dia punya wajib hak mengeluarkan ya mah, mengeluarkan gaji kan pasti kan transferan misalkan ke rekening dia, ke rekening istrinya. Berarti ini jatah kamu karena kamu selama ini gitu mah. Gaji. Digaji gitu. Kayak kita punya sopir, kita punya pembantu, itu digaji. Ini gaji kamu. Nah suaminya dapat gaji dari istrinya nih mah. Ya. Dapat tuh. Tiba-tiba suaminya, sayang ini aku nafkahin kamu deh. Itu. Balik lagi aja. Penghasilan suaminya, karena dia punya bini di sini, wajib berikan nafkah. Iya. 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 Muter Jadi aja itu gitu ya. saldo cuma tung. Tidak masalah. Ya, Maya. Dia bekerja dimanapun, hasilnya wajib diberikan kepada istrinya sebagian. Sebagian. Okay. Sebagian. Baiklah. Kalau gitu kita beralih ke Instagram ya, Mak. Boleh. Ini ada dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Mah. Saudara saya di kampung dijodohkan dengan anak orang kaya di Jakarta. Namun si wanitanya ini udah hamil dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Saudara saya dinikahkan dengan anak dari pengusaha tadi nih untuk menutupi aib keluarganya nih, Mah. Mereka akhirnya setelah menikah, saudara saya ini tinggal di Jakarta dengan segala fasilitas yang ada. Bahkan diberikan pekerjaan oleh mertuanya. Bagaimana hukum pernikahan saudara saya ini nih, Mah? Terima kasih. Hukum pernikahan saudara saya ini tidak sah. Tidak sah, Masya Allah. Karena menikah dengan perempuan yang sudah mengandung anak orang lain.
tidak sah pernikahan mereka. Rasul mengatakan tidak boleh bercocok tanam di atas tanaman orang lain. Yang benar bagaimana? Nungguin ini perempuan beranak, melahirkan, habis melahirkan baru boleh mereka menikah. Namun mungkin menutupi rasa malu, bukan menutupi kemaluan, menutupi rasa malu, dinikahkanlah saudara saya ini kepada perempuan tadi. Nyari aman, biar Allah ridho, biar mereka tidak berzina dan berdosa. Saran saya ada saja sekarang pernikahan ulang. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul, diulang sehingga pernikahan mereka sah. Itu lebih aman. Karena menikah sudah saat anaknya sudah lahir ya Pak? Iya. Sudah melahirkan. Lebih aman. Itu lebih aman di hadapan Allah, di dalam agama, juga di masyarakat. Soal orang ngomong, jangan mikirin orang. Hidup kita juga dari Allah, bukan dari orang. Semisal yang nanya tadi, menyaksikan nih sekarang nih Mah, bisa disampaikan langsung kepada saudaranya agar kalau bisa jangan serumah, jangan sekamar dulu ya. Karena kan langsung aja bikin pernikahan, kan bapaknya masih ada. Apalagi orang kaya, gampang. Alah, pesen catering. Halo, nggak pakai catering juga udah nikah. Yang penting 5 ada rukunnya. 5 itu ada. Kan? Gak perlu pesta-pesta besar-besaran, yang penting secara agama ya Maya. Kalau pesta butuh MC lagi, ntar kita lagi. Ntar, ya. Kita amin. Bisa aja lu. Iya bisa juga. Oke, boleh kalau butuh MC langsung promosi. Tapi Mah, Masya Allah, hal ini tentunya bisa dikatakan masih banyak yang belum tahu ya Mas Bedu ya. Makanya ngaku Islam, belajar Islam, jangan Islam KTP. Nah, iya. Biar ngerti. Ada ilmunya Quran dan hadis. Islam IKTP ya, Mang? Ya. IKTP. Pakai I ya? Pakai I sekarang elektronik. IKTP. Nah, Mah. Yang Mama udah pakai I belum? Mama udah lama. Hidup. Udah KTP-nya. Udah I. Udah, I. udah Mah. Udah sampai jet lah. Iya, sampai jet. Oke, baiklah Mah. Kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya Mah ya. Pertanyaan-pertanyaan dari jamaah juga pastinya akan dijawab oleh Mama setelah ini. Tetap bersama kami jamaah di rumah Mama Dede.